Hai guys, ini tuh jam 5.30. Tanggal berapa ya? Hmm, tanggal 22 April, hari Rabu tahun 2026. Oke, aku mau cerita sedikit ya. Jadi, aku itu beberapa tahun yang lalu itu susah banget yang namanya bangun pagi ya. Karena waktu itu ya kerja shift-shiftan gitu kan. Terus kuliah juga. Jadi walaupun ada waktu gitu kan buat istirahat ataupun libur, ya aku lebih memilih buat tidur aja sepanjang hari, long day. Dan bangun juga kadang sholat subuh juga aku kelewat. Terus buru-buru buat kayak gini ya, kayak buat bangun pagi olahraga itu sama sekali enggak pernah. Kepikiran sih ada, maksudnya kayak pengen deh gitu kan hidup sehat, bangun pagi olahraga, tapi nggak kesampaian gitu karena ya cuma niat doang. Dan sekarang setahun terakhir aku mulai mengubah pola hidup aku. Dan dulu juga aku jarang mandi ya, karena kayak ya udah kalau misalkan aku nggak kemana-mana ya ngapain mandi gitu kan, ya gitulah ya, namanya juga perjalanan. Dan sekarang aku udah terbiasa bangun pagi, after sholat subuh tuh ya kayak gini gitu, olahraga. Ini adalah salah satu life journey aku yang ingin aku share ke kalian. Salah satunya ya perubahan aku dari tahun-tahun sebelumnya yang jarang olahraga, sekarang jadi hampir tiap hari olahraga. Kemudian aku membiasakan untuk selalu minum air putih ketika aku bangun tidur. Jadi aku sediain air putih di samping kasur biar nggak lupa gitu kan. Kadang suka lupa, jadi mengantisipasi. Jadi pas sebelum tidur aku juga minum 1 gelas dan ya udah disimpan di samping kasur. Nanti pas bangun ya udah ada gitu kan. Jadi ya tinggal minum deh. Dan oh iya, satu hal lagi yang sangat penting, saat kita bangun tidur jangan pegang HP. Karena apa? Itu benar-benar krusial banget ya. Itu benar-benar ngeganggu jam pagi kita. Jadi gini, pas bangun tidur ya kita benar-benar mindful, kita benar-benar sadar kalau kita itu lagi di kasur gitu kan. Kita baru bangun tidur, kita merasakan nafas kita, kemudian merasakan sekeliling kamar, suasana yang sunyi, dan itu membuat kita itu relax di pagi hari tanpa harus, kalau misalkan kita pegang HP nih, itu kan pasti kita langsung overthinking kayak, aduh siapa nih yang ngechat tadi malam gitu kan, atau enggak, aduh chat aku udah dibalas belum ya sama doi gitu kan, atau kayak email kerjaan yang cukup bikin stres. Dan aku belajar dari situ, dan kalian juga pasti bisa buat setiap kita bangun pagi, setiap kita bangun tidur itu ya kita sadar gitu kalau kita itu lagi di kasur, kita itu bener-bener, terus ada motor lewat, kita itu bener-bener menikmati pagi itu gitu kan, tanpa harus dipusingin dengan kerjaan, deadline, ataupun apapun itu yang ada di HP. Stop. Kalau aku sih tergantung kebutuhan. Kalau misalkan lagi ada deadline misalkan, atau ada job di jam-jam tertentu, ya mungkin aku bisa sejam atau 2 jam atau bahkan 3 jam after bangun tidur baru nyalain handphone, baru buka handphone. Kalau misalkan kayak sekarang lagi free, bisa di jam berapa ya,
jam 9, jam 10 juga bisa sih, dan ya nggak keganggu gitu karena emang udah terbiasa gitu kan. Dan baca buku, ya baca buku itu bener-bener ngubah mindset, bener-bener yang tadinya aku bener-bener cuman beli doang dan disimpan di rak-rak buku, dan akhir-akhir ini aku bener-bener ya udah aku baca buku itu, dan ternyata bener-bener mengubah pola pikir, mengubah mindset aku, mengubah perasaan aku terhadap apa yang sedang terjadi, terhadap situasi itu. Baca bukunya bukan yang novel-novel gitu ya, tapi yang self improvement, yang mengimprove diri kita buat upgrade lebih baik. Dan buku pertama yang aku baca dan aku habiskan itu The Let Them Theory, dan itu tuh 300 lebih halaman, tapi karena aku penasaran sama buku itu dan banyak banget yang rekomen, jadi bener-bener kayak cuman kurang lebih seminggu aku menghabiskan atau aku membaca buku itu sampai selesai. Dan wow, cukup challenging pertama, dan kedua pastinya sangat nempel dan ngena banget di aku, kata-katanya jelek banget gitu kan. Dan pastinya aku berproses terus buat belajar nerapin apa yang diajarin sama The Let Them Theory itu. Dan kemudian ada The Alpha Girl Guide, itu membantu kita buat jadi perempuan yang independen, perempuan yang mandiri, perempuan yang gak gampangan untuk jatuh cinta terhadap laki-laki yang no effort. Dan ada beberapa buku yang lain yang belum aku share, nanti aku share di lain video ya guys. Tips gimana caranya biar bisa baca buku, biar mau baca buku. Tips dari aku salah satunya ya, ketika kamu suka dengan judul itu, ketika kamu mulai penasaran dengan buku itu, bisa dibaca di di balik buku itu yang cover paling belakang kan, itu biasanya ada simpulannya sedikit tuh, jadi bisa dilihat di situ. Jadi kalau misalkan kamu udah mulai tertarik dan penasaran, pasti kamu bakal senang gitu baca bukunya dan juga ngerasa bosan gitu. Dan pas di halaman-halaman pertama itu, kalau kita udah ngerasa ih seru banget nih, cocok banget nih gitu kan, dan bahkan relate gitu sama kehidupan kita saat ini, apa yang kita jalanin, itu pasti bakal ngebuat kita, sebentar, jadi ada kendaraan lewat. Oke, kita lanjut. Itu pasti akan ngebuat kita jadi ngerasa pengen lagi dan lagi gitu. Di lembaran berikutnya pasti akan lebih seru lagi. Dan ya gitu, seru. Karena kalau misalkan kita udah pengen, kita udah tertarik, itu pasti ngejalaninnya dengan ya senang, kita ngejalaninnya, baca bukunya happy dan enjoy, dan ngebuat kita jadi penasaran, aduh ada hal seru apa lagi nih di halaman berikutnya gitu kan. Jadinya ya nggak kerasa, tahu-tahu udah selesai aja. Coba dulu aku baca buku kayak, duh ini udah di halaman berapa ya, duh masih lama banget lagi gitu kan. Dan sekarang ketika kita udah tertarik dengan topik di pembahasan, ketika kita udah tertarik sama topik ataupun pembahasan yang ada di buku itu, kita pasti bakal ya enjoy ngebaca buku itu, dan gak kerasa tahu-tahu udah selesai aja, dan bahkan mau lagi dan lagi mengulang buku yang sama. Cobain deh, praktekin dulu. Aku juga kayak gitu soalnya. Ketika aku suka dengan buku itu, walaupun aku udah baca 2 kali, mungkin 3 kali, tapi kayak senang aja gitu, kayak nge-recharge energi kita buat ya ingat lagi sama topik-topik yang menarik itu gitu. Oke, semangat ya guys.